Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas beberapa saham yang punya probabilitas kenaikan cukup tinggi dalam 6 tahun terakhir ini. Nah, tapi untuk saham-saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Tujuan dari video ini agar supaya bisa memberikan informasi dan pemahaman kepada kamu bahwa ternyata ada saham-saham yang secara probabilitas memiliki probabilitas yang konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya dari data year to date untuk harga sahamnya. Nah, tapi ingat, ini bukan data di masa depan karena ini hanya merupakan data di masa lalu. Artinya di masa depan bisa saja sama, tapi bisa juga mengalami perbedaan. Untuk itu kita tetap harus mempersiapkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Tapi berdasarkan data histori, inilah merupakan informasinya. Kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah saham BBCA. Kamu tentu sudah tahu bahwa BCA merupakan salah satu saham yang konsisten mengalami kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Bukan hanya dalam waktu 5 tahun terakhir, bahkan lebih panjang dari itu. Tapi menariknya pada tahun 2025 hingga bulan Juni saat video ini dibuat, harga sahamnya masih turun sekitar 10,36%. Tapi jika dilihat, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, atau dengan kata lain dalam 6 tahun terakhir, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Entah itu hanya 1,12% atau bahkan pernah mencapai 16,72% pada tahun 2022. Barulah di tahun 2025 hingga bulan Juni, harganya turun 10,36%, yang artinya secara probabilitas adalah 83%. Artinya dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun mengalami kenaikan dan hanya 1 tahun mengalami penurunan. Jika kita lihat dari sisi probabilitas setiap bulannya, bulan Agustus merupakan bulan dengan probabilitas kenaikan yang paling tinggi, bahkan mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir. Artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, BCA selalu mengalami kenaikan harga saham secara bulanan pada bulan Agustus berdasarkan data yang bisa kamu lihat di sini. Oke, saham kedua adalah saham Elsa. Bisa kamu lihat, saham ini selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2025, hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2021 sebanyak 21,14%. Sedangkan untuk kenaikannya, pernah naik hingga 24% pada tahun 2023. Pada tahun 2025 sendiri, masih naik 7,8% berdasarkan data saat video ini dibuat di bulan Juni. Artinya secara probabilitas adalah 83%. Dari 6 tahun terakhir, 5 tahun naik dan hanya 1 tahun mengalami penurunan. Untuk probabilitas tertinggi bisa kamu lihat ada pada bulan April, di mana dalam 6 tahun terakhir ini juga adalah 83%. 5 tahun mengalami kenaikan, 1 tahun mengalami penurunan. Tapi sebaliknya, pada bulan November dan Desember, probabilitasnya cukup rendah. Dalam 5 tahun terakhir, 4 kali turun dan 1 kali mengalami kenaikan. Saham ketiga adalah saham DSSA. Bisa kamu lihat probabilitasnya juga 83% dalam 6 tahun terakhir. Artinya 5 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun saja mengalami penurunan. Penurunan hanya pernah terjadi pada tahun 2022 sekitar 18,7%. Sedangkan untuk kenaikannya sangat signifikan, apalagi pada tahun 2024 pernah naik hingga 380%, pernah naik hingga 206% pada tahun 2021, dan pernah naik 101% pada tahun 2023. Kamu bisa lihat sini bahwa saham DSSA ini cukup menarik karena dari sisi harga saham pernah menghasilkan kenaikan yang berkali-kali lipat hanya dalam periode jangka pendek, yaitu 1 tahun saja. Entah itu pada tahun 2021, tahun 2023, dan tahun 2024. Pada tahun 2025 ini sendiri, hingga video ini dibuat di bulan Juni masih naik 44%. Kita lihat dari sisi bulanannya. Bisa kamu lihat di sini, saham ini punya probabilitas bulanan yang cukup tinggi pada bulan Juli dan bulan November dengan angka 80%. Artinya dalam 5 tahun, 4 tahun naik dan hanya 1 kali mengalami penurunan. Sedangkan untuk probabilitas paling rendah yaitu di bulan Maret dengan angka 33% saja. Artinya dalam 6 tahun terakhir, 3 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Dan 1 tahun tidak mengalami perubahan. Ini merupakan informasi yang bisa kamu analisa lebih lanjut dari saham DSSA ini sendiri. Tapi ingat, kita hanya membahas dari sisi kinerja harga saham dan probabilitasnya. Kamu tentu harus melakukan analisa yang jauh lebih mendalam, entah itu dari sisi kinerja keuangannya, dari sisi prospek usaha, manajemen, produk dan jasa, dan lain sebagainya.
Saham berikutnya adalah saham CITA dengan probabilitas yang juga 83% dalam 6 tahun terakhir. Hanya pernah turun pada tahun 2023 sekitar 45%, tapi pernah naik hingga 75% pada tahun 2024 dan tahun 2020. Pada tahun 2025 sendiri masih naik sekitar 9,2%. Untuk probabilitas bulanannya, yang paling tinggi adalah di bulan Desember dengan angka yang mencapai 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga 2024, saham ini selalu mengalami kenaikan harga saham pada bulan Desember secara bulanan. Sedangkan untuk probabilitas yang paling rendah ada di bulan Agustus dan September dengan probabilitas yang hanya 20% saja. Artinya dalam 5 tahun terakhir lebih banyak yang turun dibandingkan yang naik pada 2 bulan tersebut. Saham berikutnya SUPR, bisa kamu lihat sini, secara probabilitas dalam 6 tahun terakhir, harganya cenderung mengalami kenaikan lebih banyak dibandingkan penurunan. Bisa kamu lihat, hanya pernah turun di tahun 2025 sekitar minus 0,06%. Kamu bisa lihat datanya di sini. Tapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, saham ini konsisten mengalami kenaikan harga saham secara tahunan. Tapi ingat, kamu harus lihat lagi untuk saham SUPR ini. Mengingat berdasarkan data yang ada ini, banyak angka nol untuk periode bulanannya, sehingga kamu juga harus memastikan bahwa saham ini liquid, saham ini bergerak setiap harinya dan lain sebagainya, karena tidak ada gunanya kita lihat dari sisi probabilitas tapi ternyata saham itu tidak bergerak naik atau turun, sehingga kedua hal itu harus kamu kombinasikan untuk mendapatkan hasil analisa yang jauh lebih baik. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham DNET, di mana probabilitasnya juga 83% dalam 6 tahun terakhir. Saham ini hanya pernah turun pada tahun 2021 sebanyak 4,6%, tapi pernah naik hingga 91% pada tahun 2024. Secara bulanan, probabilitas yang paling tinggi ada di bulan Agustus dan di bulan Oktober yang mencapai 80%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, lebih banyak yang naik dibandingkan yang turun. Sedangkan sebaliknya, untuk probabilitas yang paling rendah adalah bulan Januari dan bulan April, konsisten di angka 33%. Artinya, dalam 6 tahun terakhir, lebih banyak yang turun dibandingkan yang naik. Untuk tahun 2020 dan tahun 2023 pada bulan Maret, harga sahamnya secara bulanannya tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Begitu juga pada tahun 2022 dan 2023 untuk bulan April, dan ada juga beberapa periode yang bisa kamu lihat di sini. Saham berikutnya adalah ADES dengan probabilitas yang juga 83% dalam 6 tahun terakhir. Hanya pernah turun pada tahun 2024 dengan angka 6,67%. Sedangkan untuk kenaikannya pernah naik 114% pada tahun 2022 dan naik 125% pada tahun 2021. Di tahun 2025 juga masih naik 16%. Secara bulanan paling besar yaitu di bulan April dengan probabilitas yang mencapai 100%. Artinya dalam 6 tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk periode bulanan pada bulan April. Sebaliknya, untuk probabilitas yang paling rendah yaitu di bulan September dan pada bulan Desember yang hanya 40% saja. Artinya lebih banyak turun dibandingkan mengalami kenaikan. Oke, saham berikutnya BRMS. Nah, saham ini menarik karena secara probabilitas dalam 6 tahun terakhir adalah 100%. Artinya dari tahun 2020 hingga tahun 2025 pada bulan Juni saat video ini dibuat, harga sahamnya konsisten mengalami kenaikan secara year to date. Secara bulanan bisa kamu lihat pada bulan November juga probabilitasnya 100%. Dan pada bulan September probabilitasnya 80%. Tapi sebaliknya pada bulan Februari probabilitasnya cukup rendah dengan angka 17% saja. Artinya dalam 6 tahun terakhir lebih banyak yang turun dibandingkan yang naik. Nah, menurut kamu dari 8 saham yang kita bahas ini, apakah ada saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya membahas dari sisi probabilitasnya. Ini belum tentu menjamin kinerja perusahaan ini bagus dan layak untuk dibeli. Kamu harus melakukan analisa mendalam dengan berbagai aspek yang lain. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi tahu saham-saham mana yang cenderung memiliki probabilitas kenaikan tinggi dalam 6 tahun terakhir ini. Sehingga hal itu juga bisa kamu pertimbangkan untuk pengambilan keputusan. Tapi di sisi yang lain, ada juga beberapa faktor lain yang tidak kita bahas di sini yang juga sangat penting seperti valuasi, historical dividend, prospek usaha, dan lain sebagainya. Intinya untuk melakukan pembelian saham, kamu tidak boleh hanya terfokus kepada satu metode saja atau satu topik saja. Dalam hal ini misalkan dari sisi probabilitas, tapi kamu juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain agar keputusan yang kamu ambil itu bisa lebih akurat. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai
selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas beberapa saham yang menghasilkan laba yang besar dengan dividen yield yang cukup menarik. Nah, saham-saham ini memiliki harga saham di bawah Rp1.000. Kira-kira apa sajakah nama sahamnya? Dan tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah MPMX dengan harga Rp965. Harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 2,03%. Nah, untuk informasi dividen, bisa kamu lihat di sini, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, mereka konsisten membagikan dividen. Dividen terakhir dibagikan di tahun 2025 sebanyak 120 per lembar saham. Mari coba kita hitung. 120 kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 965, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 12,43%. Sebagai informasi, untuk dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kita lihat untuk labanya di Q1 tahun 2025 untuk memperkirakan dividen di tahun 2026 nanti. Meskipun ingat, ini hanya data dari Q1. Kita harus tunggu data Q2 hingga Q4-nya agar supaya informasi dan proyeksi menjadi lebih valid. Nah, di Q1 tahun 2025 labanya 154 dan turun dari sebelumnya Q1 tahun 2024 sebanyak 164. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, bisa kamu lihat di sini, laba saham ini mengalami kenaikan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2016. Gross profit marginnya rendah dengan angka 8,8% dengan net profit margin 3,8% saja. Net income-nya quarter year on year growth turun 6,6%. Kita lihat untuk price performance-nya. Bisa kamu lihat dalam 10 tahun terakhir dan dalam 5 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada titik yang di tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya dari sisi historical 10 tahun terakhir. Ini informasi dari PBV saham MPMX di angka 0,68 kali, yang mana masih di bawah dari book value per share-nya, tapi sudah sedikit di atas dari rata-rata PBV yaitu 0,63 kali. Dulunya PBV sempat menyentuh angka 1 kali, tapi sempat juga di bawah angka 0,44 kali, bahkan menyentuh angka 0,26 kali. Current book value per share atau modal per lembarnya di angka 1424 dan kini di angka 965. Itu artinya masih terdapat selisih gap yang cukup signifikan jika melihat harga saat video ini dibuat dengan modal per lembar saham ini. Oke, kita masuk kepada saham kedua adalah saham Tugu dengan harga Rp950. Selama tahun 2025, harga sahamnya masih turun 7,7%. Kamu bisa lihat di sini, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, saham ini juga konsisten bagi dividen. Sayangnya, dividen di tahun 2025 untuk dividen per share-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dividen tahun 2024. Mari coba kita hitung secara sekilas. Dividen di tahun 2025 adalah 78,85. Kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 950. Artinya dividen yield sekitar 8,3%. Mari kita lihat untuk perkembangan labanya. Nah, di tahun 2024 yang mana merupakan dasar dari pembagian dividen per share di tahun 2025, memang labanya turun dibandingkan tahun 2023. Hal itulah yang menjadi wajar kenapa dividen per share-nya mengalami penurunan. Jika kita lihat lagi, di Q1 tahun 2025 laba saham Tugu ini mengalami penurunan lagi dibandingkan Q1 tahun 2024. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan untuk proyeksi dividen di tahun depan. Tapi ingat, pada tahun 2024 laba terbesarnya di Q1, sedangkan laba di Q2 dan Q3-nya mengalami penurunan. Nah, ini hal yang harus kamu pertimbangkan juga. Bagaimana dengan tahun 2025? Apakah hal yang sama yang akan terjadi ataukah sebaliknya? Untuk aspek net profit marginnya di angka 55,8% dengan net income quarter year on year growth yang masih turun 30,16%. Untuk kinerja harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat cenderung berada pada angka yang relatif lebih rendah dengan harga terendah 613 dan harga tertinggi 1745. Bagaimana dari aspek historical PBV dan PBV saat video ini dibuat? Kita lihat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Nah, saham Tugu ini berhubung datanya belum sampai 10 tahun sehingga kamu bisa lihat di sini untuk data yang ada. Dengan rata-rata PBV 0,52 kali, saham ini diperdagangkan pada angka 0,33 kali. Artinya di bawah dari rata-rata PBV-nya juga. Dulu sempat menyentuh PBV 0,8 kali juga.
Nah, kita lihat untuk modal per lembar saham Tugu ini berada pada angka 2.883 dan saat video ini dibuat di angka 950. Itu artinya masih terdapat gap juga yang cukup signifikan. Saham ketiga adalah saham BJTM dengan harga 486 yang turun 10% di tahun 2025. Kita lihat untuk informasi dividen dari saham BJTM ini sendiri. Berhubung saham ini merupakan salah satu saham yang sering diperbincangkan oleh banyak influencer juga. Setidaknya data sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, BJTM juga konsisten membagikan dividen dengan angka dividen per share yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, nominal dividen per share-nya berada pada angka 54,71. Jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 486, maka yield-nya sekitar 11,2%. Angka yang menarik. Nah, tapi sayangnya, laba setahun di tahun 2024 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tapi pertanyaannya, kenapa angka dividen per share-nya malah mengalami kenaikan? Hal itu silahkan kamu lihat lagi dengan mempertimbangkan komposisi dividen payout rasionya. Sebagai informasi, laba Q1 tahun 2025 ternyata mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 282 menjadi 298. Kemudian mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Kita lihat data 10 tahun terakhir untuk saham BJTM ini. Nah, rata-rata PBV-nya 1,08 dan kini 0,57. Artinya diperdagangkan di bawah dari rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat menyentuh PBV satu kali dan PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita lihat untuk modal per lembar sahamnya. BJTM memiliki modal per lembar 856 dan kini di angka 486. Itu artinya masih di bawah modal per lembar sahamnya. Gross profit margin 70% dengan net profit margin 11,8%. Net income-nya quarter year on year growth naik 5,7%. Jika kita melihat price performance-nya, kamu akan menemukan informasi bahwa dalam 5 dan 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat berada pada range yang cukup rendah. Dengan harga terendah 10 tahun adalah 349 dan harga tertinggi 970. Saham berikutnya adalah BJBR dengan harga Rp805. Harganya masih turun 11,5% di tahun 2025. Kita lihat untuk kinerja dividen dari tahun ke tahun. Setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, mereka konsisten bagi dividen juga. Meskipun angka dividen per share di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Mari coba kita hitung lagi di sini. Angka dividen per share-nya di angka 85,25. Kita bagi dengan harga sahamnya 805. Dividen yield sekitar 10,5% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Nah, kita lihat di sini. Untuk laba di tahun 2024 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Menariknya, laba di Q1 tahun 2025 ternyata mengalami kenaikan dari 364 menjadi 398. Hal itulah yang menyebabkan adanya potensi jika hal ini bisa terus dipertahankan sampai akhir tahun, dividen per share di tahun 2026 mungkin saja mengalami kenaikan. Gross profit marginnya 42% dengan net profit margin 9,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 9,3%. Dan harga saham saat video ini dibuat masih berada pada range yang cukup rendah dengan harga terendah 563 dalam 10 tahun terakhir. Untuk book value-nya atau modal per lembar di angka 1598 dan angka saat video ini dibuat dengan harga saham 805 jauh lebih rendah. Dari aspek PBV-nya, mari coba kita lihat dalam 10 tahun terakhir seperti apa. Untuk PBV saham BJBR, rata-rata PBV 1,31 kali saat video ini dibuat 0,50 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah 10 tahun terakhir. Saham berikutnya adalah POWR dengan harga saham yang masih turun 1,4% di tahun 2025 dan ditutup pada angka 685. Saham ini juga konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Bahkan mereka biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu artinya apabila misalkan kita mengambil data angka dividen per share 2 periode terakhir dengan angka 45,58, kita tambah dengan 28,24. Kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 685. Dividen yield sekitar 11,2%. Angka yang cukup menarik dengan kondisi harga saham yang di bawah Rp1.000.
Kita lihat untuk kondisi laba perusahaan dalam beberapa waktu ini. Laba Q1 tahun 2025 sayangnya sedikit mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi, laba di Q1 tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan Q1 tahun 2023. Untuk gross profit marginnya 23,2% dengan net profit margin 12,5%. Net income-nya quarter year on year growth masih turun 2,2%. Untuk harga sahamnya masih berada pada range tengah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, berdasarkan data yang bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit ini. Untuk book value per share-nya 746 dan angka saat video ini dibuat lebih rendah dari modal per lembar saham ini. Sekarang mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya secara historical. Rata-rata PBV-nya 1,4 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,92 kali, yang mana merupakan PBV yang masih cukup rendah juga. Dan bisa kamu lihat di sini, data historical saham POWR belum genap 10 tahun. Memang masih ada sedikit selisih di tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian ada saham ELSA juga dengan harga saham 466 dan masih naik 7,8%. ELSA ini juga konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Bisa kamu lihat datanya di sini. Dan angka dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Mari coba kita hitung sekilas. Angka dividen per share-nya 39,11, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 466. Akan diperoleh dividen yield sekitar 8,3%. Kemudian mari kita bandingkan dengan pencapaian laba perusahaan. Laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan untuk laba di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Sehingga tidak heran angka dividen per share-nya juga mengalami kenaikan. Gross profit margin-nya 10,3% dengan net profit margin yang cukup rendah dengan angka 5% saja. Net income-nya quarter year on year growth hanya naik 1,89%, tapi masih lebih baik dibandingkan mengalami penurunan. Dan sebagai informasi, untuk harga sahamnya cenderung berada pada range yang cukup tinggi dibandingkan data 10 tahun terakhir ini. Untuk book value per share-nya atau modal per lembar di angka 697, saat video ini dibuat 466, artinya harga sahamnya masih di bawah dari modal per lembar sahamnya. Kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Rata-rata di angka 0,76 saat video ini dibuat 0,67, artinya masih sedikit di bawah dari rata-rata PBV-nya. Dulu sempat menyentuh PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,5 kali. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Sido. Dengan harga saham 486 dan masih turun 17,6% di tahun 2025 hingga video ini dibuat. Kamu bisa lihat datanya di sini. Saham Sido juga merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2020. Ingat, saya hanya mengambil data patokannya adalah tahun 2020. Saham ini juga biasanya membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Artinya, mari kita lihat dividen per share 2 periode terakhir. Kita bagi dengan harga sahamnya. Angka dividen per share-nya adalah 21 ditambah dengan 18. Kita bagi dengan harga saham di angka 486. Dividen yield-nya sekitar 8%, angka yang cukup menarik. Nah, kemudian kita bandingkan dari pencapaian labanya. Laba di Q1 tahun 2025 sayangnya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2024 labanya memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tapi bagaimana dengan tahun 2025? Kita tunggu saja data hingga akhir tahunnya. Gross profit margin 52% dengan net profit margin 29%. Angka yang masih cukup menarik dengan net income quarter year on year growth yang turun 40,35%. Dari aspek book value per share-nya atau modal per lembar di angka 123 dan saat video ini dibuat di angka 486. Artinya book value-nya sudah di atas 1 kali. Kita akan bahas sebentar. Untuk harga sahamnya bisa kamu lihat setidaknya dalam 5 tahun terakhir harganya bergerak pada range yang cukup rendah. Mungkin saja hal itu disebabkan karena memang PBV-nya sudah di atas 1 kali dengan nominal yang cukup premium. Jika kita lihat dalam 10 tahun terakhir memang masih mengalami kenaikan tapi cenderung berada pada range yang juga cukup rendah. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa dalam waktu 10 tahun terakhir. PBV saat video ini dibuat di angka 3,93 kali dengan rata-rata PBV 5,29 kali. Itu artinya saham Sido ini memang diperdagangkan di atas dari modal per lembar sahamnya. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, saham Sido merupakan salah satu saham yang memiliki PBV yang paling tinggi, bahkan di atas 3 kali. Sehingga mungkin saja hal itulah yang menyebabkan kenapa harga sahamnya mengalami penurunan. Karena PBV-nya sudah cenderung tinggi, labanya ternyata mengalami penurunan, dan dari aspek laba di Q1 tahun 2025 juga mengalami penurunan.
Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah dari saham-saham yang kita bahas, entah itu MPMX, saham Tugu, BJTM, BJBR, POWR, Elsa, dan terakhir Sido, adakah yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Ketujuh saham ini merupakan saham-saham yang diperdagangkan pada harga di bawah Rp1.000. Itu artinya apabila misalkan dengan harga Rp1.000 dan kita membeli satu lot atau 100 lembar saham, kita hanya membutuhkan modal Rp100.000. Yang mana berarti saham-saham ini bisa dibeli dengan uang di bawah Rp100.000 saja untuk satu lotnya. Apakah menurut kamu ada yang menarik? Ingat, saham yang berada pada harga di bawah Rp1.000 belum tentu semuanya bagus. Kamu harus analisa lagi. Berhubung ada saham-saham juga yang mungkin mengalami penurunan kinerja sehingga sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Ingat, video ini bukan rekomendasi. Semua saham yang dibahas hanya sebagai informasi saja. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.